Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Indra Asmara dengan nomor induk mahasiswa 4122 4231 2021. Program studi akuntansi, dan di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan magang saya di Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan dengan judul pelaksanaan kerja praktik di Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan atas prosedur audit. Kemudian daftar isi yang akan saya bahas dari presentasi yang akan nanti saya sampaikan mengenai latar belakang, profil perusahaan, kemudian aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan, dan refleksi diri. Yang pertama, mungkin di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari laporan yang saya buat. Nah, di sini yang kita ketahui bahwa kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau beberapa akuntan publik yang telah memperoleh izin praktik dari Menteri Keuangan sebagai wadah yang memberikan jasa profesional di bidang akuntansi, termasuk jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi ini termasuk di dalamnya itu adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan, performa, review atas laporan keuangan, dan jasa audit, serta atestasi-atestasi lainnya. Sedangkan jasa non-atestasi yang ini tuh mencangkup beberapa jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, komplikasi, perpajakan, dan bahkan konsultasi laporan. Laporan keuangan yang berkualitas itu adalah laporan yang dapat dipercaya, yaitu laporan yang sebaiknya telah diaudit oleh auditor independen atau akuntansi publik, karena auditor independen adalah seorang yang dapat memberikan opini audit atas laporan keuangannya yang telah diperiksa. Seorang auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap laporannya berdasarkan bukti-bukti yang relevan dan berdasarkan fakta. Dan ini menurut Budia di tahun 2024. Karena di sini tuh setiap akun yang terdapat laporan keuangannya itu tuh harus dilaksanakan prosedur audit, karena untuk meyakinkan bahwa nominal atau angka tersebut sudah disajikan dan dicatat secara andal dan wajar. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan. Profil perusahaan yaitu adalah kantor akuntansi ataupun akuntan publik Sabar dan Rekan. Kantor akuntan publik Sabar dan Rekan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Dewi Sri Yuniarti SH MAKN. Nomornya itu tercantum di 23 tanggal 26 September 2012 dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1038 garis miring KM01 garis miring 2012 tanggal 15 Oktober 2012. Maksud dan tujuan didirikannya kantor akuntansi publik Sabar dan Rekan adalah untuk memberikan jasa di bidang audit, akuntansi, perpajakan, dan manajemen, serta pelatihannya. Berbagai layanan di bidang audit perpajakan dan konsultasi manajemen telah diberikan kepada sejumlah besar perusahaan swasta nasional dan asing, BUMD dan BUMN, serta koperasi dengan berbagai bidang usaha antara lain perusahaan manufaktur, otomotif, perbankan, asuransi, dan lain-lain. Adapun di sini misi ataupun visi dan misinya, yang di sini dijelaskan bahwa visi dari kantor akuntansi publik Sabar dan Rekan ini tuh menjadi salah satu kantor akuntan yang memiliki reputasi tinggi, berintegritas tinggi, profesional, independen, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi para pengguna atau stakeholder. Kemudian misinya itu memberikan jasa audit yang bermutu sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi sehingga memberikan manfaat dan meningkatkan nilai tambah bagi pengusaha pengguna jasa. Kemudian menjadi kantor akuntan publik yang berintegritas, independen, kompeten, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam memberikan jasa profesional.
Kemudian yang terakhir, menjalin kemitraan dengan universitas melalui program peningkatan kompeten dan magang mahasiswa. Kemudian di sini saya akan membahas tentang struktur organisasinya, yang diantaranya managing partner ataupun manager partnernya itu adalah Pak Sabar. Kemudian partner-partnernya itu ada 5. Di sini antara lain kayak Pak Sudarno, Pak Teddy, Pak Predi, Pak Darwansah, sama Pak Bambang. Kemudian di bawah partner itu ada professional auditor dan professional admin. Dan di sini tuh professional auditor, di bawahnya lagi itu ada junior auditor. Dan saya ketika magang di kantor akuntan publik ditugaskan sebagai junior auditor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas magang saya di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Tempatnya yaitu di kantor akuntansi publik Sabar dan Rekan di Jalan Saturnus Utara, nomor 4A, Margahayu Raya, Bandung, dengan kode pos 40286. Penempatannya sebagai junior auditor. Kegiatan magang ini tuh dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari 11 Maret 2025 sampai dengan bulan 23 Juni 2025, atau selama 66 hari dan 20 satuan kredit semester atau SKS perkuliahan. Kegiatan magang itu dilaksanakan dalam 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat, dengan waktu operasional 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 17 sore atau jam 5 sore. Kemudian jenis pekerjaan ataupun tugas yang saya laksanakan itu diantaranya itu melaksanakan audit tes dokumen. Di sana saya menjalankan ataupun menginput beberapa dokumen, kemudian mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Kemudian dalam beberapa bulan juga saya melakukan stock of name atau cash of name di beberapa perusahaan, diantaranya seperti di Purwakarta, di Karawang, dan di Bandung. Kemudian melakukan tes dokumen, melakukan footing tie up dokumen. Sebelum finish kita melakukan footing tie up apa barangkali ada kesalahan dari segi perhitungan kalkulatornya ataupun dari segi teksnya. Kemudian membuat owner current file. Setelah dokumen selesai, kita biasanya masukin ke owner itu. Kemudian di sini selanjutnya di pembahasan yang akan saya bawakan itu tentang prosedur audit. Prosedur audit itu adalah langkah-langkah sistematis dan teknis yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Gunanya itu untuk menilai apakah laporan keuangan suatu entitas telah disusun dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prosedur ini mencakup serangkaian teknik pengumpulan data seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, pengajuan pertanyaan, dan analisis terhadap informasi keuangan maupun non-keuangan. Karena kualitas kerja dari auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor itu menjalankan prosedur auditnya yang tercantum dalam program audit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam melaksanakan prosedur audit. Yang pertama itu adalah perencanaan. Tahap awal untuk memahami entitas yang diaudit dan merancang strategi audit, dan tujuannya itu memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Kegiatannya itu memahami bisnis dan lingkungan klien, kemudian menentukan tujuan audit dan ruang lingkupnya, kemudian menilai risiko audit, kemudian menyusun program audit dan strategi pemeriksaan. Dan di sini ada flowchartnya yang saya akan jelaskan bahwa di sini tuh pertama memulai tahap awal dimulainya proses audit. Kemudian auditor harus memahami organisasi yang diaudit, meliputi struktur organisasi, kegiatan usaha, lingkungan internal ataupun eksternalnya, terus kebijakan akuntansinya seperti apa, terus faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangannya. Tujuannya itu agar auditor tuh punya gambaran umum atas kondisi perusahaan tersebut ataupun perusahaan yang akan kita audit.
Kemudian identifikasi risiko salah saji material. Auditor menganalisis risiko adanya salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan, baik karena kesalahan error maupun kecurangan. Contohnya, seperti salah catat, manipulasi pendapatan, ataupun kelemahan pengendaliannya. Kemudian di sini tuh ada evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor itu harus menilai sejauh mana sistem pengendalian internal perusahaan tersebut mampu mencegah ataupun mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan. Jika pengendalian internalnya kuat, maka risiko salah sajinya itu lebih rendah. Namun jika pengendalian internalnya itu lemah, auditor mampu memperluas pengujiannya. Kemudian di sini tuh menentukan material awal. Auditor menetapkan batas atau materialitas, yaitu sejauh mana salah saji dianggap signifikan dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Misalnya, salah saji lebih dari 5% laba dianggap material. Kemudian di sini tuh ada menentukan strategi dan pendekatan audit. Berdasarkan pemahaman entitas, risiko, pengendalian, dan material, auditor menentukan strategi audit. Contohnya, pendekatan substansi, lebih banyak uji detail, transaksi, dan saldo biasanya. Jika pengendalian internalnya itu lemah, maka auditor melakukan pendekatan secara substantif. Kemudian apabila jika pengendalian internalnya kuat, maka auditor melakukan pendekatan berbasis pengendalian atau uji kontrol atau uji substantif. Kemudian di sini menyusun rencana audit. Nah, auditor menyusun rencana audit yang memuat itu tentang lingkup audit, sumber daya dan waktu, kemudian prosedur audit yang akan dilakukannya seperti apa, kemudian prioritas area risiko bertinggi gitu. Kemudian setelah penyusun rencana audit, di sini tuh ada penugasan tim audit dan penjadwalan. Nah, ini udah tahap akhir nih perencanaan, yaitu membentuk tim audit sesuai kompetensi dan menyusun jadwal audit agar efektif dan efisien. Selanjutnya, kemudian di sini ada tentang pemahaman dan pengujian pengendalian internal atau test of control. Menilai apakah sistem pengendalian internal yang dimiliki klien atau perusahaan yang akan kita audit itu berjalan efektif, dan tujuannya itu menentukan sejauh mana auditor dapat mengandalkan pengendalian internalnya untuk mengurangi pengujian substantif. Nah, kegiatannya itu meliputi evaluasi struktur pengendalian internalnya, kemudian observasi prosedurnya, kemudian wawancara dengan staf terkait, kemudian pemeriksaan dokumen SOP ataupun flowchart prosesnya. Nah, di sini saya buatkan flowchart yang dimana saya akan jelaskan. Yang pertama di sini tuh proses audit dimulai, kemudian identifikasi proses bisnis utama. Nah, auditor terlebih dahulu itu mengidentifikasi proses-proses penting dalam entitas yang berhubungan langsung dengan laporan keuangannya. Misalkan siklus pendapatannya, siklus pengeluarannya, siklus persediaannya, kemudian siklus penggajiannya dan lain-lain. Kemudian di sini dokumentasikan pemahaman. Setelah proses bisnis diidentifikasi, auditor itu mendokumentasikan pemahamannya mengenai tentang alur transaksi, sistem akuntansi yang digunakan perusahaan tersebut seperti apa, kemudian pihak yang terlibatnya mana saja, kemudian prosedur pengendalian yang sudah diterapkan oleh perusahaan itu tuh seperti apa. Nah, biasanya ini dituangkan dalam bentuk narasi, flowchart ataupun kuesioner. Kemudian di sini tuh ada evaluasi desain pengendalian internal. Nah, auditor itu mengevaluasi apakah desain pengendalian internal yang ada sudah memadai untuk mencegah dan mendeteksi salah saji material. Nah, kemudian selanjutnya apakah pengendalian ini efektif? Apabila iya, lanjut ke langkah test of control. Apabila tidak, auditor itu langsung beralih ke prosedur substantif karena tidak bisa mengandalkan pengendaliannya. Kemudian lakukan test of control. Auditor itu menguji efektivitas pengendaliannya, misalnya dengan memeriksa dokumen otoritasnya,
otorisasinya, maksudnya kemudian melakukan walkthrough ataupun survei langsung terhadap transaksi yang digunakannya. Kemudian observasi pelaksanaan pengendalian. Kemudian di sini kita bisa melihat apakah hasil test of control itu memuaskan atau tidak. Nah, apabila memuaskan, otomatis efektif dong ya. Nah, auditor itu bisa mengurangi lingkup pengujian substansif karena sudah yakin dengan kontrol internal gitu ya. Kemudian jika hasilnya tidak memuaskan, auditor harus memperluas atau menambah prosedur substantifnya. Kemudian outputnya itu pendekatan reality. Jika pengendalian internal kuat dan test of control memuaskan, auditor itu dapat mempergunakan pendekatan realize, lebih mengandalkan pengendalian pengujian substantif lebih sedikit. Jika tidak memadai, auditor gunakan pendekatan substantif penuh, lebih banyak uji detailnya. Dan di sini tahap pengujian kontrol selesai, hasilnya menjadi dasar strategi audit lebih lanjut. Kemudian di sini selanjutnya itu di pengujian substantif atau substantif testing. Nah, substantif testing itu melakukan pengujian langsung terhadap data akuntansi dan transaksi, dan tujuannya itu mengungkapkan adanya salah saji material. Kegiatan yang dilaksanakannya yaitu pengujian rinci transaksi dan saldo akun, kemudian pemeriksaan dokumen pendukung seperti faktur, nota, bukti kas, kemudian konfirmasi ke pihak ketiga, pihak bank, pelanggan, pemasok, kemudian prosedur analitis atau analisis rasio atau tren. Di sini auditor masuk ke tahap pengujian substantif, yaitu pengujian secara langsung catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan bukti fisik untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Kemudian diidentifikasinya area signifikan. Auditor menentukan area ataupun akun-akun yang paling beresiko salah saji materialnya. Misalnya, piutang usaha, persediaan, pendapatan, beban. Hal-hal itu tuh yang biasanya paling beresiko salah saji di dalam sebuah perusahaan. Kemudian apakah resikonya tinggi? Nah, apabila jika resikonya tinggi, auditor harus meningkatkan jumlah dan kedalaman pengujiannya. Harus lebih hati-hati. Kemudian, jika risiko normal, auditor bisa melakukan prosedur pengujian sesuai standar. Nah, kemudian setelah dilakukannya pemilihan risiko, nah di sini baru kita bisa menentukan prosedur pengujian substantif. Auditor merancang prosedur substantif yang relevan, misalkan konfirmasi ke pihak ketiga ataupun pemeriksaan dokumen transaksi, observasi fisik persediaan ataupun perhitungan ulang, semua ulang dihitung ulang maksudnya. Kemudian setelah itu lakukan pengujian standar ataupun tingkatan. Auditor melaksanakan pengujian substantif sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jika resikonya tinggi, pengujian lebih luas dan mendalam. Jika resikonya normal, pengujian sesuai standar. Di sini kemudian pengumpulan bukti audit. Nah, hasil dari pengujian substantif itu berupa bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian dievaluasi apakah risiko salah saji materialnya itu tinggi. Nah, apabila tinggi, auditor mengevaluasi apa bukti tersebut menunjukkan adanya salah saji atau material atau tidak, dicek kembali. Kemudian apabila salah sajinya ditemukan, jika tidak ada salah saji material, lanjut ke dokumentasi dan prosedur audit lainnya. Dan apabila adanya salah saji, auditor melakukan investigasi lebih lanjut, diskusi dengan klien, dan menindak ataupun menilai dampaknya seperti apa. Terus di sini auditor melakukan prosedur tambahan jika perlu.
auditor menambahkan prosedur pengujian untuk memperkuat keyakinan. Apakah resikonya tinggi? Jika setelah investigasi resikonya tetap tinggi, auditor lakukan uji tambahan atau memperluas pengujian. Kemudian di sini evaluasi hasil pengujian. Auditor mengevaluasi secara keseluruhan apakah salah saji yang ditemukan material atau tidak, serta apakah laporan keuangannya masih dapat dipercaya. Setelah itu, baru auditor melakukan dokumentasi dan melanjutkan prosedur audit lainnya. Semua temuan, analisis, dan kesimpulan didokumentasikan sebagai bagian dari kertas kerja audit. Setelah itu, auditor melanjutkan ke prosedur lainnya, misalnya ke tahap penyelesaian audit. Kemudian tahap pengujian substantif berakhir. Kemudian di sini saya melanjutkan ke evaluasi bukti audit dan penyusunan kertas kerja. Auditor menilai bukti yang telah dikumpulkan dari tadi yang pengujian substantif. Kemudian bukti yang telah dikumpulkan itu dievaluasi. Kemudian tujuannya itu untuk menjadi dasar rasional ataupun opini audit. Nah, kegiatannya itu menentukan kecukupan atau kesesuaian bukti, kemudian menyusun working paper ataupun kertas kerja audit, kemudian mendokumentasikan temuan, pertimbangan, dan kesimpulan. Dan ini flow chart-nya. Di sini proses audit dimulai sesuai rencana audit yang telah disusun. Kemudian diidentifikasi area yang diaudit. Auditor menentukan area ataupun akun spesifik yang akan diperiksa, misalkan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, hutang dagang, dan lain-lain. Area ini itu dipilih karena dianggap signifikan ataupun beresiko salah saji. Kemudian proses bukti audit awal. Nah, di sini auditor itu mengumpulkan bukti awal, baik berupa dokumen pendukung transaksi, konfirmasi pihak ketiga, observasi fisik, wawancara, ataupun perhitungan ulang. Nah, setelah itu baru mengevaluasi kecukupan ataupun kesesuaian bukti. Bukti yang dikumpulkan dievaluasi apakah sudah cukup, jumlahnya itu memadai dan sesuai ataupun relevan lah, dapat diandalkan tepat untuk mendukung kesimpulan audit. Kemudian di sini auditor melihat bahwa bukti itu cukup atau tidak. Nah, apabila cukup atau iya, auditor langsung menyusun kertas kerja audit. Dan apabila tidak, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan untuk memperoleh bukti yang lebih kuat. Kemudian setelah itu auditor menyusun kertas kerja audit, semua bukti, analisis, dan kesimpulan yang dituangkan dalam kertas kerja audit. Kertas kerja itu berfungsi sebagai dokumentasi serta dasar pembentukan opini audit. Nah, kemudian setelah menyusun kertas kerja, auditor itu mereview atau mensupervisi lah. Di sini tuh kertas kerja yang telah disusun atau direview oleh auditor senior ataupun supervisor yang di kantor akuntan publik. Nah, di sini tuh untuk memastikan bahwa proses tersebut itu sesuai standar atau tidak. Kemudian buktinya itu cukup atau tidak. Nah, terus tidak ada lagi kesalahan signifikan. Kemudian di sini pun auditor melakukan simpan kerja ataupun simpan kertas kerja sesuai SOP. Setelah direview, kertas kerja disimpan sesuai dengan standar operasional prosedurnya kayak gimana dan standar profesi auditor. Ini tuh penting untuk arsip dan pertanggungjawaban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan apabila ada apa-apa. Kemudian tahapan audit dalam siklus ini berakhir. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada tahapan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan audit ataupun audit reporting. Tahapan akhir di mana auditor menyampaikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dan tujuannya itu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan.
Kegiatannya itu tentang menyusun laporan audit sesuai standar SAPA, SPAP ataupun ISA, kemudian memberikan opini audit, wajar tanpa pengecualian, ataukah wajar dengan pengecualian, ataupun tidak wajar atau tidak memberikan opini. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya itu menyampaikan rekomendasi ataupun temuan yang signifikan bila diperlukan. Kemudian di sini setelah seluruh prosedur audit, perencanaan, pengujian, terus pengumpulan bukti dilakukan, auditor masuk ke tahap penutupan audit. Evaluasi temuan dan kesimpulan audit. Auditor mengevaluasi semua hasil pengujian untuk menarik kesimpulan. Apakah salah saji material? Apakah pengendalian internal tidak efektif? Apakah laporan keuangan wajar atau perlu diperbaiki? Nah, ini yang akan dibahas nanti di temuan ataupun tahapan ini. Kemudian diskusi hasil temuan dengan pimpinan. Temuan audit ini didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan tim atau partner audit untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian menyusun draft laporan audit. Auditor menyusun laporan audit dalam bentuk draft yang berisi temuan audit, rekomendasi, kesimpulan atau kesimpulan atas laporan keuangannya. Kemudian mereview internal oleh tim audit. Draft laporan diperiksa kembali oleh tim audit internal untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan kesesuaian dengan standar audit. Diskusi dan klarifikasi final dengan manajemen. Auditor melakukan temuan dengan pihak manajemen audit untuk menyampaikan hasil auditnya, terus kemudian memberikan kesempatan klarifikasi ataupun mendiskusikan rekomendasi perbaikan. Kemudian di sini auditor langsung membuat penyusunan laporan audit final. Setelah ada klarifikasi, auditor menyusun laporan audit final yang siap dipublikasikan. Kemudian setelah penyusunan laporan audit final, kemudian di sini tuh ada penyampaian laporan audit kepada pihak terkait. Nah, maksud di sini tuh laporan final itu diserahkan kepada pihak yang berwenang, misalkan manajemen puncak, dewan komisaris, regulator, ataupun pemegang saham tergantung jenis auditnya seperti apa. Kemudian di sini tindak lanjut atas rekomendasi audit jika diperlukan. Nah, jika dalam laporan ataupun adanya rekomendasi perbaikan, manajemen itu wajib menindaklanjuti. Auditor dapat melakukan follow up audit untuk memastikan rekonsiliasi dijalankan atau tidak. Nah, di tahap ini audit berakhir setelah laporan disampaikan dan ditindaklanjut. Kemudian kesimpulannya di sini itu berdasarkan pengalaman selama saya menjalani kegiatan magang di kantor akuntansi publik, Sabar dan rekan, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prosedur audit dalam praktik nyata. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor di KAP Sabar dan rekan mencakup berbagai tahapan penting seperti pemahaman atas bisnis klien, penilaian resiko, pengujian pengendalian internalnya, kemudian pelaksanaan pengujian substantifnya seperti apa, kemudian serta penyusunan ataupun menyampaikan laporan auditnya itu seperti apa. Kemudian di sini ada refleksi diri. Selama mengikuti proses audit di kantor akuntansi publik ataupun kantor akuntan publik Sabar dan rekan, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana prosedur audit dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan teknis saya, tapi juga membentuk sikap kerja dan etika profesional yang penting bagi seorang auditor. Salah satunya ataupun diantaranya tentang pemahaman terhadap prosedur audit, terus pelibatan dalam tim audit, kemudian dengan penggunaan teknologi audit seperti apa, kemudian tantangan dan pembelajaran di lingkungan audit seperti apa,
Kemudian nilai profesionalisme yang diajarkan oleh kantor akuntan publik Sabar dan Rekan ketika mengaudit sebuah perusahaan. Kemudian ini adalah dokumentasi magang yang saya buat ketika pelaksanaan audit di lapangan. Waktu itu ada beberapa audit lapangan yang saya kerjakan, di antaranya waktu di PT Pearl Indonesia yang ada di Karawang. Terus ada beberapa PT lain yang ada di Purwakarta. Ini di antaranya dokumentasi yang saya buat. Dan ini pelaksanaan ataupun bimbingan serta ruang kerja di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun penyampaian. Saya mohon maaf apabila ada salah kalimat ataupun kata. Saya akhiri presentasi yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.